Jadi suka dukanya breeding retic tuh gini, kita piara bisa sampai besar, terus pairing bisa sampai kawin. Kawin itu belum tentu dia hamil. Sekalinya hamil belum tentu telurnya bagus. Walaupun telurnya bagus belum tentu bisa menetas. Tuh makanya jangan anggap remeh breeder nih, lihat. Ini amsyong-amsyongnya nih. Halo Bor, balik lagi di Gula Reptil Indonesia. Nah di video kali ini seperti biasa lu bisa lihat di depan gua udah ada dua box, settingan dua box yang menggembirakan gitu, yang bikin hati senang, gembira dan deg-degan juga sih pastinya karena dua box ini adalah hasil jerih payah memelihara selama 1 tahun gitu Bor. Udah gitu gue sendirian lagi malam ini, nggak yang nemenin. Biasanya ada si Farel Fergian tuh yang nemenin gue, cuman malam ini dia nggak bisa datang. Dah biar nggak terlalu lama, jadi langsung aja. Ini ada indukan yang lagi mengerami telurnya. Ini udah nelor dari tadi siang. Tadi siang udah pas gue lihat kandangnya udah mulai bertelur, dan sepertinya sekarang udah selesai karena posisi kepalanya udah ada di atas. Jadi gue tinggal pindahin telurnya aja dari sini ke box ini Bor, box ingkup. Tapi box ingkupnya belum gue papain, jadi nanti sekalian kita setting itunya. Apa kita setting dulu ya? Apa pindahin dulu cu? Bagusnya gimana? Hah? Jadi gue pindahin telurnya dulu, ularnya dulu ke dalam kandang. Nanti sekalian nungguin ini kita masukin verminya, karena ini belum gue papain, lupa gue. Langsung aja ya. Bismillah. Ini dia baru pertama kali nelor. Ini first time dia nelor. Umur dia udah sekitar 4 tahun gue piara. Cuman memang baru tahun ini dia kawin, menemukan jodohnya gitu. Karena dia ini tipikal yang amat sangat sulit menerima cowokan gitu. Udah gue coba sekitar 4 cowokan yang berbeda dengan umur yang berbeda-beda juga. Itu banyak yang nggak mau. Yang berhasil tembusin dia cuman satu, pejantan yang belum lama datang. Jadi kita coba ya. Ini gue belum tahu karakternya nih. Kalau selama ini sih, selama di kandang dia agak-agak sih. Semoga pas lagi kayak gini dia masih lemes, jadi nggak terlalu ini. Jangan lupa, ini nggak boleh dilupakan ini. Ini alat yang paling harus ada di tempat kalian kalau kalian piara ular ya. Safety tools. Oke, langsung kita bongkar. Nah, ini dia si indukan yang lagi mengerami telurnya. Ini jenisnya dari Reticulatus python atau retic ya. Terus mobnya ini Motley Slayer Bor. Ini piaraan gue dari baby, sekitar 4 tahun, nggak bisa terlalu maju Bor, gue takut di strike. Ini piaraan gue dari baby sekitar 4 tahunan nih. Bodinya ini agak-agak bengkok di, entah kenapa, di sekitar umur 2 tahunan waktu itu. Gue pikir dia nggak bakal bisa bertelur, tapi nyatanya gue lihat sih sekilas di telurnya apa ada yang nggak jadi. Man, kita coba aja ya. Tenang coy. Intinya kalau ngadepin indukan kayak gini, kalian jangan terlalu dekat, sama harus ada safety tools. Ingat, jangan pernah dekat-dekat sama bagian kepalanya. Kalau bisa kepalanya agak jauh, jadi kalau dia strike kita bisa menghindar. Ini pasti akan agak sulit. Telurnya banyak yang kurang bagus di tahun pertamanya dia nih. Oh, ini baru pertama kali nih? Iya, ini baru pertama kali nih. Kelihatannya sih agak-agak kurang bagus. Ini sumpah ini dia berat banget. Sekitar 4 meter size-nya. Agak berat nih, gue harus ekstra hati-hati sama extra power, gue harus agak kuat nih ngangkat dia nih. Intinya kalau female kayak gini ya, kalau betina yang lagi kayak gini, intinya keluarin 1/4 dari kepala, keluar dari lingkarannya dia. Soalnya biasanya kalau udah di luar lingkaran dia akan agak lupa sama ininya, sama telurnya. Kalau masih kayak gini dia pasti masih ini banget.
agak repot karena sendirian nih. Oh. Santai nih. Pokoknya keluarin dia. Nah, dia sampai dia keluar dari boxnya itu harusnya udah aman, Bor. Kalau dia masih dalam lingkaran agak kalau dia udah begini harusnya udah. Harusnya lu gituin kontainer satu buat masukin. Iya ya. Nggak usah sih. Jadi kalau udah keluar kayak gini tuh kita tinggal ini aja. Dia biasanya udah lupa kalau tinggal ekor. Anjir, dia selalu balik loh. Pasti dia instingnya tuh kuat banget. Dan ekornya tuh ngunci, John. Aduh, gue ada yang pecah nggak sih itu kalau gitu? Enggak. Kalau telur ular nggak bakal pecah. Nggak kayak telur harus ini. jatuh satu tuh. Berapa tuh? Mendingan langsung kita taruh bawah aja biar dia jalan. Aduh. Don. Nah. Nih. Kalian bisa lihat nih telurnya gede-gede. Dan yang kecil-kecil kayak gini tuh dia nggak jadi nih. Ini telur-telur yang ya bisa dibilang amsyong lah nih. 1 2. Ini nggak tahu. Ini gagal, ini gagal. Ini juga gagal. Ini gagal. Beberapa gagal, kayaknya sih yang bagus sih cuma ada 5. Cuma 5 aja, Bor, yang bagus, Bor. Semoga aman deh. Ini gue suapin itunya dulu. Nanti gue senterin dulu. Terus ekstra ini pertama kali dia nelor soalnya. Entah badannya lagi nggak bagus atau si jantannya yang kurang oke gitu. Gue nggak ngerti. Ini banyak ini. Jadi suka dukanya breeding retic tuh gini. Kita piara bisa sampai besar, terus pairing bisa sampai kawin. Kawin itu belum tentu dia hamil. Sekalinya hamil belum tentu telurnya bagus. Walaupun telurnya bagus belum tentu bisa menetas. Tuh, makanya jangan anggap remeh breeder nih, lihat. Ini amsyong-amsyongnya nih. Ini amsyong. Tuh banyak yang amsyong. Yang agak bagus sih cuma ada 5. Yang lainnya gua nggak tahu. Yang pasti gua bakal amanin dulu 5 ini. Ini juga tadi depannya mana, bawahnya mana, gua nggak tahu nih anjir. Ntar gua senterin dulu deh. Nggak jelas nih atas bawahnya yang mana nih. Telur gede banget. Cuma berapa ekor ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 telur, Bor. Cuma 5. Seperti biasa kita cemok-cemok. Nyediain ininya seperti biasa ya. Tadi habis gue bersihin, gue saring beberapa kali. Terus sudah tinggal gini aja. Oh iya, ini gue pakai sama kayak kemarin nih, gue pakai vermiculit. Media untuk alasnya pakai vermiculit yang dikasih air. Udah cuman itu aja sih. Gini. Terus kalau teman-teman yang lain kan biasanya kan pakai tempat terus dimasukin ke showcase gitu kan, kayak bekas lemari pendingin gitu, jadi biar suhunya bagus. Cuman kalau gue selama ini karena nggak mau agak repot ya, jadi begini aja udah. Selama ini sih masih aman-aman aja dengan metode seperti ini. Nggak pernah ada yang mengecewakan gitu hasilnya, Bor. Paling yang bikin sedih tuh yang begininya aja nih. Kita udah nunggu ya kan, lama-lama udah membayang anaknya yang bagus-bagus, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini suka dukanya ternak ular, Bor. Jadi ternak tuh nggak seterusnya kalian lihat tuh enak, uangnya banyak, anakan bagus-bagus gitu. Tapi kalian harus lihat kayak gini aja juga, ada kegagalannya juga di ini.
Sebuah proses itu tidak pernah kita bakal selalu berhasil. Kita harus menerima setiap kegagalan yang ada. Ya itu kan lebih bijak lu ya. Yoi, quote of the day. Nah, setelah tadi kita udah masukin vermi yang basahnya, kalau gue selalu alasin atasnya lagi pakai yang kering. Jadi yang keringnya gue taburin di atasnya seperti kemarin-kemarin. Ini gunanya kalau menurut gue sih biar nggak langsung basah si media telurnya tuh sama si ininya tuh nggak langsung nempel yang basah gitu. Ini telurnya sih nggak banyak, gue salah naruh ini. Tadi mau pakai tempat kan. Nah kalau udah tinggal kita masukin telurnya aja nih yang masih aman. Cara ngeceknya seperti biasa, kita center bor. Dimana bagian yang ada uratnya? Tuh gak kelihatan nih pakai center ini tuh. Lampunya kudu dimatiin bor. Apa matiin aja ya? Lampu yang atas nih. Bentar, itu lu matiin? Enggak. Nah, dengan seperti ini baru Sama agak aja. kelihatan. Ini baru agak kelihatan, John. Urat-uratnya ada di atas. Ini berarti bagian atas nih. Bagian atas. Kita taruh langsung di sini. Tumbuh ya, boy. Terus kita ambil yang amannya dulu aja. Ini nggak tahu, nih nggak tahu. Ini aman nih. Ada urat bagian bawah. Ini di bawah. Kita taruh lagi. Terus yang ini kita nggak tahu, kayaknya sih gagal sih invertil nih. Ini juga invertil. Kalau yang ini, nah ini urat-uratnya ada tuh kelihatan. Ini tuh bagian bawahnya tuh pasti agak hitam dia. Jadi di atasnya tuh polos. Kalau yang bagus tuh ya, di atasnya polos, kelihatan nggak sih di kamera? Terus ini ada urat-urat. Nah ke bawahnya agak hitam. Nah itu si itunya tuh ada di bawah situ. Jadi ini bagian atas. Gitu, nandainnya gitu gua. Metode teman-teman sih beda-beda, cuman sih kebanyakan harusnya seperti itu sih. Coba yang ini, gila nih telurnya gede-gede banget. Tuh kan, lihat ya. Ini hitam ya. Bagian bawahnya hitam, bagian atasnya tuh kayak apa ya, lebih terang lah pas di center. Ini kalau kita center di bawah, nggak kelihatan hitam, ya kan? Kayak iklan jus. Jadi gitu bor, nandainnya. Bersihin dulu nih biar nggak ada kuman-kuman yang menempel. Taruh sini. Nah yang ini nih gue bingung tadi nih atas yang mana nih. Oh atasnya yang ini John. Ini ternyata atasnya. Tuh, tuh, ini ke bawah dia tuh, hitam, gelap. Jadi ini yang atas. Terus kita senterin ini satu-satu deh. Siapa tahu ada yang bisa terselamatkan gitu. Cuman sih kayaknya sih enggak sih. Gue sih berharap ada sedikit urat merah aja. Kalau ada sedikit urat merah itu dia bisa terselamatkan. Cuman yang nggak ada sama sekali urat itu udah pasti dia gagal. Pasti gagal. Kayak gini tuh gagal. Ini gagal. Ini gagal. Gagal. Ini gagal. Aduh banyak banget yang gagal. Gagal juga. Ini pun gak ada. Ini pun gak ada bor. Sedih bor. Suka dukanya breeding tuh gini bor.
gagal juga bor. Ini gagal juga, nggak ada. Ini juga nggak ada, kosong. Jadi kalau yang begini-begini tuh ya, kalau lu center nggak ada uratnya, lu apa namanya, lu inkubasi juga percuma, dia nggak bakal jadi apa-apa gitu, malah busuk dan berbahaya sama telur yang bagusnya. Kosong juga. Ini kosong juga. Mungkin pada waktu kemarin kawin dia kurang fit apa gimana badannya, nggak ngerti gue. Ntar gue nyalain lampu dulu. Nah, jadi gue jadi sedih nih. Gue agak sedih dan agak kurang percaya ya, karena itu indukan cewek udah umur sekitar 4 tahun. Si jantannya udah 2 tahun setengah. Ini gue nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Tapi ini adalah resiko kalau kita breeding gitu. Jadi nggak selamanya bakal jadi terus, berhasil terus. Pasti ada hal seperti ininya bor. Itu yang berhasil masuk inkup ada 5. Ini sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 telur gagal untuk bisa menjadi baby lucu berikutnya. Sisanya cuman dapat 5 bor. 5. Ini yang 5 semoga jadi sesuatu ya di tahun ini. Ini soalnya project yang kemungkinan baru gua doang yang buat ini di Indo. Jadi ya ginilah suka dukanya bor. Tapi tetap harus semangat. Oke. Jadi ini udah selesai. Ini tinggal gua taruh di kamar ingkup. Setelah ini tugas gue selesai, tinggal nanti gue rendam juga si betinanya biar dia nggak stres karena kita habis ambil telurnya gitu ya, habis pisahin. Oke bor, jadi itulah, muka gue terang banget ya. Oke bor, jadi itulah suka dukanya jadi breeder bor. Lo nggak bisa seterusnya dapet cuan, lo nggak bisa seterusnya berhasil gitu. Pasti ada gagalnya dan lu harus terima itu mau nggak mau. Ini indukan kedua yang begini, ada indukan lain, semoga indukan lain lebih baik hasilnya nanti. Oke, thank you udah nonton. Thank you Begundal Reptil dan Stark Reptil buat hadiahnya nih. Mantap, sukses selalu. Sekali lagi thank you. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Nanti kalau yang 5 ini jadi, gue mau kasih giveaway kali ya. Tapi lo harus komen dulu yang banyak. Tembusin sampai 1 juta penonton. 1 juta penonton, gue kasih giveaway anakan yang ini 1. Ingat, cuman 5 1 gue kasih buat pemenang giveaway. Limited edition ya. Limited edition banget bor. Yang penting 1 juta view harus tembus. Kalau nggak tembus nggak jadi gue giveaway. Yo, bye.